Selamat datang di Ruang Regulasi. Ini tempat santai kita buat ngebahas berbagai aturan ASN dan regulasi pemerintah, tapi dengan cara yang ringan dan gampang dicerna. Pokoknya, tujuan kami cuma satu, bikin belajar regulasi itu jadi asik, bukan malah bikin pusing. Oke, kita langsung aja masuk ke topik yang lagi panas-panasnya nih, yang jadi omongan di semua ruang guru dan kampus se-Indonesia. Judulnya tajam banget, tak lagi PPPK, guru dan dosen jadi PNS. Nah, ini bukan sekedar gosip loh, tapi ini adalah arah kebijakan yang lagi serius banget dipertimbangkan. Dan kita bakal kupas tuntas alasannya di sini. Dan disinilah sebetulnya titik awal dari semua perbincangan ini. Guru dan dosen itu bukan cuma pegawai kontrak biasa. Mereka itu pondasi bangsa. Nah, inilah alasan utama kenapa status PNS mulai dipikirkan lagi secara serius buat mereka. Kalimat ini tuh bukan lagi sekedar kata-kata manis di pidato, tapi jadi dasar pemikiran buat merombak kebijakan. Ini kayak sebuah pengakuan gitu loh, bahwa cara kita mandang para pendidik harus diubah. Bukan lagi sekedar tenaga kerja, tapi aset strategis negara yang masa depannya wajib dijamin. Yuk kita gali lebih dalam kenapa pemikiran ini jadi kuat banget sekarang. Oke, kita mulai dari hal yang paling aneh, paradoksnya. Kalau kita semua setuju pendidik itu pondasi bangsa, kok bisa nasib mereka kayak ditaruh di atas pondasi yang goyang, alias sistem kontrak? Nah, di bagian pertama ini, kita bakal bongkar kenapa sistem PPPK yang sekarang ini jalan dianggap malah bikin jarak antara peran penting para pendidik dengan kenyataan status kerja yang mereka hadapi sehari-hari. Poin utamanya tuh ada di sini. Pemerintah sekarang ngelihat pendidikan itu bukan lagi layanan sampingan, tapi layanan inti negara, atau istilah kerennya core public service. Kenapa strategis? Ya iyalah, karena kualitas SDM kita, kemampuan kita berinovasi, bersaing, bahkan karakter bangsa, semuanya kan dibentuk di sekolah dan kampus. Dan siapa motor penggeraknya? Ya para pendidik. Logikanya jadi simpel banget kan? Kalau tugas mereka itu membangun sesuatu buat jangka panjang, yaitu manusia Indonesia, masa sih karir mereka sendiri dibatasi kontrak jangka pendek? Rasanya nggak sinkron aja antara misi sama sistemnya. Wah, kutipan ini ngena banget sih. Negara dinilai tidak layak memperlakukan profesi pendidik seperti sistem outsourcing. Coba deh kita pikirin analogi ini. Sistem outsourcing itu kan biasanya dipakai buat kerjaan yang bukan inti, kerjaan sementara, dan fokusnya biar irit biaya. Nah, kalau logika ini dipakai buat guru dan dosen, itu sama aja kayak bilang kalau pendidikan itu cuma kerjaan sampingan dan para pendidik bisa diganti seenaknya. Ini pandangan yang dianggap keliru banget dan bisa dibilang merendahkan martabat profesi yang seharusnya paling kita hormati. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang tadinya ngomongin logika kebijakan yang besar, kita coba lihat dampak kecilnya yang justru paling penting, dampaknya ke manusianya. Karena di balik semua angka dan pasal peraturan, ada guru dan dosen yang setiap hari berjuang sama beban yang nggak kelihatan. Bagian ini bakal membahas soal kecemasan yang muncul dari sistem kontrak dan gimana rasa cemas itu akhirnya nyebar kemana-mana dalam hidup mereka. Coba deh kita bayangin sejenak ada di posisi mereka. Gimana ya rasanya mengabdi, ngasih semua energi buat mendidik generasi baru, tapi di waktu yang sama di kepala kita tuh kayak ada alarm yang terus jalan ngingetin soal akhir kontrak. Beban ini bukan cuma soal cemas kontraknya diperpanjang atau enggak, tapi lebih dalam dari itu. Ini soal susahnya merencanakan masa depan. Mau ngajuin KPR rumah aja susah, sampai ragu-ragu mau lanjut sekolah lagi ke S2 atau S3 karena karirnya nggak pasti. Nah, data di layar ini ngegambarin dengan jelas apa yang terjadi di dalam batin para pendidik kita. Coba lihat, 40%. Porsi paling gedenya itu adalah rasa tidak aman. Ini bukan khawatir biasa loh, ini kondisi psikologis yang terus-terusan ada yang pelan-pelan memakan ketenangan. Tambah lagi 30% kecemasan berulang yang nongol tiap kali kontrak mau habis. Dan lihat deh efeknya, 20% energi mereka jadi keganggu dari fokus utama mereka, yaitu mendidik. Energi yang harusnya dipakai buat bikin pelajaran jadi seru atau ngebimbing mahasiswa, malah habis buat mikirin nasib sendiri. Dan ini bukan lagi keluhan dari bawah loh, ini pengakuan resmi dari puncak pimpinan. Pernyataan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan ini jadi semacam validasi. Kalau masalah ini tuh beneran ada, terjadi di mana-mana, dan diakui sama pemerintah. Kalau pembuat aturannya sendiri udah ngakuin kalau sistem yang mereka buat malah bikin pelaksananya cemas, itu kan sinyal paling kuat kalau sistemnya memang perlu dirombak total. Ini jadi alasan yang kuat banget buat cari jalan keluar yang baru. Oke, setelah kita paham masalahnya, kita paham dampaknya, sekarang kita lihat solusi yang lagi dipertimbangkan. Arah barunya adalah sebuah langkah kembali ke skema PNS. Tapi penting dicatat, ini bukan berarti langkah mundur atau kangen masa lalu ya. Ini tuh lebih kayak manuver strategis. Tujuannya satu,
mengembalikan stabilitas, kepastian, dan ujung-ujungnya mengembalikan martabat profesi pendidik ke tempat yang semestinya. Coba kita lihat perbandingan di layar ini, kayak dua dunia yang beda banget. Di kolom PPPK, kita lihat kata kuncinya apa? Risiko, terbatas, cemas. Ini dunia yang penuh ketidakpastian. Nah, di sisi lain, kolom PNS nawarin jaminan, kepastian, rasa aman. Ini dunianya stabilitas. Tapi, ada satu hal lagi yang lebih dalam, soal efisiensi jangka panjang. Memang sekilas, sistem kontrak kelihatannya lebih murah. Tapi coba hitung biaya yang nggak kelihatan. Biaya kehilangan SDM yang udah terlatih, biaya rekrutmen terus-terusan, belum lagi susahnya nahan guru berkualitas di daerah terpencil. Skema PNS dengan jaminan karir dan pensiunnya justru jadi lem yang ngikat talenta terbaik buat ngabdi lebih lama, bahkan di tempat yang paling sulit sekalipun. Jadi ini bukan cuma soal kesejahteraan, ini soal perhitungan cerdas. Baik, sekarang kita sambungin benang merahnya. Kenapa sih negara perlu repot-repot mikirin stabilitas seorang guru? Jawabannya, karena stabilitas itu nular. Ketenangan batin seorang pendidik itu bakal merembet jadi kualitas pengajaran di dalam kelas. Ini bukan hubungan yang ngawang-ngawang, ini hubungan sebab akibat yang nyata banget, dan dampaknya langsung ke masa depan anak-anak kita semua. Alur ini nih efek domino yang kita harapkan terjadi. Jadi gini, pertama status PNS ngasih pondasi, yaitu kepastian. Dari kepastian itu lahirlah ketenangan dan fokus. Guru atau dosen yang tenang, pikirannya kan jadi lebih kreatif, lebih sabar, bisa lebih inovatif di kelas. Nah, bayangin kalau jutaan pendidik yang tenang ini bisa ngajar secara optimal, apa yang terjadi? Ya secara total mutu pendidikan nasional kita bakal ikut naik. Ini investasi pada kondisi mental para pendidik buat dapetin hasil berupa kualitas generasi masa depan. Dan ada sisi lain yang penting juga. Jadi pendidik yang hebat itu kan prosesnya maraton, bukan lari sprint. Prosesnya butuh pengembangan diri terus-menerus, ikut seminar, ambil sertifikasi, bahkan lanjut S2 atau S3. Nah, semua ini kan butuh investasi waktu dan biaya yang perencanaannya harus jangka panjang. Gimana orang mau komitmen lari maraton kalau dia nggak yakin 5 tahun lagi masih ada di lintasan yang sama? Status PNS itu ngasih jaminan lintasan karir. Jadi para pendidik pun berani buat investasi pada diri mereka sendiri. Nah, di bagian terakhir ini kita bakal lihat kalau wacana perubahan kebijakan ini sebetulnya jauh lebih dalam dari sekedar urusan administrasi pegawai. Ini tuh soal pesan, soal simbol, dan soal gimana negara menempatkan pendidikan dalam rencana besar masa depan bangsa. Ini adalah sebuah pernyataan sikap. Inilah visi besarnya, mengubah cara pandang dari yang tadinya ngelihat pendidikan sebagai proyek yang ada batas waktunya, jadi investasi yang hasilnya bakal kita panen turun-temurun. Sebuah proyek, oke lah bisa dikerjain tenaga kontrak. Tapi sebuah investasi jangka panjang butuh penjaga yang setia dan permanen. Dan penjaga investasi masa depan bangsa ini, ya para guru dan dosen yang hidupnya stabil dan sejahtera. Jadi, kalau kebijakan ini beneran jadi kenyataan, ada 4 pesan kuat yang dikirim negara. Pertama, negara hadir penuh, gak setengah-setengah lagi di dunia pendidikan. Kedua, pendidik itu bukan lagi sekedar pegawai, tapi diakui sebagai aset strategis. Ketiga, ini adalah pemenuhan janji, pengabdian yang tulus harus dibalas dengan kepastian dan perlindungan. Dan yang terakhir, ini adalah sebuah keyakinan, bahwa dari stabilitas akan lahir kualitas yang subur. Kutipan ini jadi penutup yang pas banget. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal teknis, tapi soal keberpihakan. Negara secara sadar memilih berpihak ke siapa? Ke para pahlawan yang setiap hari membangun pondasi bangsa kita di ruang-ruang kelas yang sunyi, yang mungkin jauh dari sorotan kamera. Ini adalah bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, sekarang saya mau ngobrol langsung sama Anda semua para pejuang pendidikan yang lagi nonton. Khususnya buat kakak-kakak yang profesinya guru atau dosen, saya mau tanya nih, sudah berapa tahun sih Anda mengabdi dengan status PPPK atau bahkan mungkin masih jadi honorer? Coba tulis di kolom komentar ya, mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 15 tahun lebih. Jangan ragu buat berbagi cerita. Yuk kita jadikan kolom komentar ini bukan cuma tempat curhat, tapi semacam absen digital raksasa. Kita tunjukkan ke pemerintah dan ke publik seberapa besar dan seberapa setia masa pejuang pendidikan kita yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk negeri ini. Terima kasih banyak sudah menyimak bahasan kita sampai akhir. Semoga penjelasan ini nggak cuma ngasih informasi, tapi juga bisa ngasih semangat baru. Jangan lupa subscribe channel Ruang Regulasi ya, biar kita bisa terus bareng-bareng ngawal dan ngebahas kebijakan-kebijakan penting lainnya. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.